Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua rekan-rekan operator hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, Mbak Umi sehat ya? Bu Fitri sehat, semuanya sehat. Bu Ani, Bu Ika, Pak Irfan, Pak Yono, dan Bu Eni yang saya hormati semuanya. Pagi hari ini kegiatan kita adalah sharing. Ini sebenarnya kegiatan sharing saja untuk kita semuanya dalam rangka mengefisiensikan evaluasi model daring dengan Google Form. Ya. Jadi kita akan belajar tentang Google Form, baik metodenya dan tetek bengeknya nanti. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya mohon maaf sekali mengganggu rekan-rekan semua untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih tentu saja. Dan yang kedua, tema yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah tentang Google Form, yaitu tentang cara manajemen Google Form itu seperti apa, Google Form itu apa, fungsinya bagaimana, dan cara pemanfaatan hasilnya itu bagaimana. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu agar lebih efisien pada pagi ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali, bukan bermaksud untuk menggurui dengan semua. Barangkali mungkin ada rekan-rekan yang sudah bisa menggunakan Google Form. Kalau yang sudah, anggap saja ini sebagai tambahan. Kalau yang belum, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk jenengan dan bagi saya pribadi. Baik, langsung saja saya akan membuka Google Form. Mohon ditunggu sebentar, silahkan di mute dulu semuanya. Dan mohon pastikan jenengan semua sudah membuka aplikasi Google Chrome-nya, web Google Chrome-nya. Silahkan diikuti instruksi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala bisa sharing ya. Sebelum saya mulai, Google Form ini adalah aplikasi gratis dari Google yang digunakan untuk membuat berbagai macam kebutuhan khusus untuk pendidikan. Bisa digunakan untuk formulir, bisa digunakan juga untuk sebagai alat evaluasi dan macam-macam fungsinya sebenarnya. Baik. Kali ini saya akan membuat bagaimana Google Form itu digunakan di dunia pendidikan yang relevan dengan kita. Contohnya untuk membuat semacam evaluasi atau penilaian. Yang pertama kali adalah kita klik Google Form dengan format ini .google.com atau dengan langsung klik saja, dicari di Google Form-nya itu langsung ketik Google Form, langsung di enter, nanti ada Google Form seperti ini. Nah, caranya kalau sudah masuk, jenengan klik blank quiz. Kalau untuk membuat quiz, blank quiz. Karena kita nanti hari ini fokusnya di pembuatan quiz, evaluasi, kita langsung membuat blank quiz. Silahkan bisa diikuti ini bagi jenengan. Barangkali nanti bisa berguna atau bisa langsung diaplikasikan kepada murid-murid jenengan. Ini sangat efisien untuk menangkap ya, mengevaluasi secara daring. Jadi nanti linknya ini bisa dibagikan ke anak-anak lewat WA. Baik, ini sebagai contoh, saya akan membuat quiz. Quiz ini diklik, kita namain, misalnya ini contoh quiz. Di bawah contoh quiz ini ada deskripsi. Deskripsi ini tulis terserah Anda, misalnya kerjakan dengan baik misalnya. Atau pilih jawaban dengan tepat. Nah, ini ya. Ini bentuk quiz yang saya syaratkan di Google Form ini, yaitu bentuk quiz dengan multiple choice ya. Karena multiple choice ini begitu nanti record selesai ya sudah keluar hasilnya. Tapi kalau model isian sebenarnya juga bisa, cuma nanti kita harus menilai. Ini juga nanti bisa dikombin atau diblendedkan dengan kelas Maya dengan Google Classroom. Jadi dengan nanti di situ bisa membuat blank page, landing page untuk menerapkan quiz ini. Jadi bisa share link di situ mengerjakan tugas.
kalau selama ini kan kita menggunakan WA ya. Jadi kita harus dituntut membuat itu nantinya, membuat Google Classroom atau Edmodo atau yang lainnya, yang tujuannya sebagai landing page ya, bandara istilahnya, tempat pertemuan kita dengan anak-anak gitu. Nah ini contohnya, kita langsung aplikasikan saja ke multiple choice-nya. Misalnya saya membuat soal nomor 1 misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah, ini opsinya Jakarta, misalnya Semarang, Surabaya. Nah, oke, sampai di sini ada respon bagaimana? Apakah saya terlalu cepat dalam mendemonstrasikan atau ada kecepatan tidak? Ya, pelankan lagi penyampaiannya. Oke, baik. Baik ya. Tadi saya sudah membuat kuis. Ini contoh kuis multiple choice yang pertama saya buat. Jadi, diklik di nomor 1 ini, diklik di bagian ini maksud saya. Nanti muncul multiple choice. Kalau belum nanti diklik di sini, ya. Ini ada multiple choice. Nah, ini namun sebelum ini biasanya disertakan dulu biodata. Jadi misalnya di sini ini bukan langsung kuis sebenarnya, saya rubah dulu. Misalnya nama lengkap. Ini diubah menjadi short answer ya, atau jawaban singkat. Jadi nanti siswa harus mengisi ini dengan ini harus di-required ya, di mark. Artinya ini wajib, kalau ini kosong berarti tidak bisa lanjut gitu. Silahkan dikasih deskripsi pada bagian ini. Ini di samping required ini ada bagian deskripsi. Nah, nanti ditulis deskripsinya. Tulis nama lengkap kamu gitu. Oke. Kalau sudah, tambahkan unsur lainnya, misalnya nomor absen atau kelas gitu. Saya ambil contoh kelas gitu aja ya, kelas misalnya. Ini misalnya kelas khusus kelas 5 ya, ini kelas 5 saja gitu. Oke. Masih terlihat gambar saya? Masih. Oke. Soalnya tadi ada pemberitaan kok jaringannya trouble menurut saya. Oke. Baik, lanjut. Nah, sekarang saya klik required ini wajib di mark, soalnya nanti kalau kosong jadi bisa terskip. Kalau ini kan tidak mungkin bisa terskip atau terlewati gitu ya. Ini kalau sudah biasanya seperti ini susunannya ya, buat kuis. Ini contoh judulnya, namanya, terus kelasnya lah. Kita ke membuat seksi ya. Sesi ini fungsinya begitu nanti sudah melengkapi identitas baru bisa mengerjakan kuisnya. Nah, ini bagian soalnya, misalnya soal ulangan, misalnya contoh lah ya, soal ulangan contoh. Ini deskripsinya silahkan kerjakan dengan baik atau apa. Nah, kalau sudah seperti ini, klik tambah ini atau tambahan question ini. Nah, ini kita membuat soal 2 aja contohnya nih. Misalnya ibu kota negara Indonesia. Nah, ini opsinya misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah, ini sudah direkurut. Kalau sudah, nanti penilaiannya misalnya kalau kita membuat 2 soal atau berapa soal gitu, nanti poinnya kalau bisa maksimal 100 gitu deh. Jadi saya kasih answer kayak ini, kunci jawabannya ya di sini ya. Nah, ini poinnya karena saya contohnya ini hanya 2 soal, jadi benar 1 ya 50 gitu ya. Jawabannya yang benar, ini nanti diklik jawaban yang benar yang mana. Kalau Jakarta diklik, pastikan tercentang seperti ini. Kemudian ada tambahkan feedback. Jadi kalau nanti menjawab benar, feedbacknya bagaimana. Ini kalau menjawab salah misalnya seharusnya
Jakarta. Ini kalau jawabannya dia salah nanti akan muncul feedback seperti ini. Atau ini bisa dikosongin juga tidak apa-apa, tergantung selera ini ya. Kalau jawaban benar, responnya bagaimana? Bagus misalnya. Kalau sudah di save. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan atau mungkin saya terlalu cepatan lagi juga? Adakah respon untuk contoh soal yang satu ini? Mungkin ada pertanyaan atau apa, sanggahan atau bagaimana? Belum? Lanjut? Belum, lanjut. Ya. Apa ini? Tanya. Iya, silakan. Ini kuis kalau jawabannya tidak memakai option, apakah bisa? Apakah harus pakai option? Oh, ya. Makasih pertanyaannya, Bang Umi. Kuis ini sebenarnya tergantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu untuk memilih opsi multiple choice atau jawaban singkat atau uraian. Tapi kalau jawaban multiple choice nanti begitu anak sudah submit, selesai mengerjakan, nilainya langsung muncul dan langsung muncul di rekap. Tetapi kalau soal model isian dan uraian, ini kita akhiri manual sebenarnya gitu loh. Jadi mengoreksi bisa saja kita membuat jawaban singkat misalnya dengan sini ya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Sebagai contoh begini ya. Misalnya saya tambahkan lagi. Terima kasih Mbak Umi pertanyaannya ini. Nah, ini bentuk soal yang misalnya isian ya. Nah, ini misalnya tadi Mbak Umi pertanyaan misalnya bisa short answer bisa. Tapi kalau ingin jawabannya langsung otomatis ternilai dan tidak manual, ini answering key-nya juga harus jelas. Ya, misalnya Jakarta kan jelas ya. Jadi nanti anak nek nulis Semarang ya salah jawabannya. Misalnya Jakarta Jene Cili ya bisa salah. Makanya penulisannya harus tepat. Ini misalnya kayak gini diberi contoh. Jadi nek anak nanti salah nulis Jene huruf besar harusnya ini huruf kecil ya dibenerkan nggak apa-apa. Atau ada yang caps lock ini kemungkinan jawaban. Nah, repotnya seperti ini ya kalau isian. Jadi kita harus membuat isi jawabannya yang benar gitu. Kemungkinan bisa nulis ini, kemungkinan bisa nulis ini, atau kemungkinan bisa nulis ini. Itu Mbak Umi. Ini bisa langsung ternilai bisa. Atau ini dibuat 0 poin, artinya kita yang nanti menilai anak. Jawabannya terlihat di jawaban anak begitu. Begitu Mbak Umi, apakah bisa dipahami? Ya, paham. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, ini saya hapus dulu aja. Saya hapus. Baik, untuk contoh soal yang kedua tetap multiple choice ya. Karena ini saran saya multiple choice karena mudah digunakan. Kalau bentuknya isian atau uraian, ya terserah Bapak Ibu. Nanti penilaiannya tapi tidak bisa live ya. Begitu submit selesai gitu. Kalau isian dan uraian itu tetap kita harus melihat jawaban anak. Karena kalau dibuat kunci jawaban itu memang susah. Karena kadang-kadang juga salah tulis, nanti hasilnya salah. Misalnya tulis Jakarta ya tadi, maksudnya anak nulis Jakarta, tapi jawabannya anak Jakarta gitu ya. Nanti salah akhirnya karena kuncinya kita tidak memasukkan kata Jakarta gitu. Oke. Nomor 2, contohnya ini tulis ya. Nomor 2 misalnya kebun binatang yang ada di Jogja misalnya. Yogyakarta adalah. Nah, misalnya contoh kayak gini lah, soal-soal sederhana aja. Misalnya Mangkang Zoo. Nah, terusan ini contoh saja ya, mohon maaf nih. Nah, susunan opsinya juga harus ini beliau sebenarnya ini apa ya? Yang ini anggap saja angkang lah ya. Jadi harus urut abjad gitu ya, misalnya dari yang A sampai yang B. Jadi biar konsisten. Ini kemudian jangan lupa required karena nanti kalau ini tidak dikerjakan, ini harus dikerjakan intinya gitu.
dipaksa dikerjakan dengan recurrent ini. Kalau tidak mengerjakan ini nggak bisa submit nanti intinya. Kemudian dikasih kunci jawaban. Nah, ini poinnya ditulis 50 karena soalnya hanya 2. Kemudian saya klik jawaban yang benar yaitu Gembira Loka. Dikasih feedback bisa. Gembira Loka misalnya. Terus jawaban benernya oke, good. Misalnya respon untuk kalau dia menjawab benar gitu. Kalau sudah klik dan atau selesai. Ini pakai bahasa Inggris ini harusnya. Tadi tak pakai bahasa Indonesia ini. Nah, dari 2 soal ini apakah ada pertanyaan? Contoh soal ini mungkin ada yang bagian terlewat atau apa tadi? Monggo silahkan direspon. Oke, silahkan. Apakah ada yang sulit atau bagian atau terlalu cepat gitu? Apakah dilanjut atau ada respon dulu untuk nomor 1 dan nomor 2 contoh ini? Nah, misalnya ini pakai gambar bisa tidak? Bisa. Oke. Untuk soalnya. Atau ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Dari kedua contoh yang sudah saya contoh fix ataupun gambar. Oh, insert gambar. Oke. Nah, misalnya ini, oke. Kita mau Gembira Loka katakanlah ya. Ini ada opsional Gembira Loka, kita mau bikin soal. Nah, ini ada tambahan add image, oke. Yaitu tambahkan gambar. Ya, caranya kita klik saja add image ini. Kita cari gambarnya dulu aja. Gembira Loka misalnya. Oke, silahkan sambil di mute lagi suaranya. Punya siapa ini? Silahkan di mute dulu suaranya. Oke. Nah, misalnya ini kita buka Gembira Loka di website nih. Nah, terus kemudian kita klik kanan salin alamat link. Salin alamat gambar maksudnya. Nah, terus kemudian klik lagi balik ke sini. Di sini ada by URL gitu ya. Nah, di sini ada by URL, kemudian kita paste saja. Nah, diklik gambarnya, kemudian insert image. Oke, kalau sudah ada, saya langsung lanjutkan saja ke cara kostumisasi temanya, biar tampilannya lebih menarik bagi anak-anak. Kita bisa klik choose header ya, gambar untuk anunya ini, tampilannya maksudnya. Bisa milih nih yang ada work and school. Nah, misalnya inilah. Kemudian kita klik insert. Oke. Nah, sudah jadi tampilan seperti ini. Kemudian kita atur dulu juga sebelum di preview, setting dulu. Nah, di setting ini ada pengaturan. Ini sudah. Ini bisa dibatasi satu respon satu orang saja dengan catatan dia punya akun Gmail ya. Kemudian presentasi ini progresnya bisa ditampilkan, progres pekerjaannya. Shuffle ini bisa random ya, nomor 1 2 bisa diacak soalnya. Kalau ini link submit another response ya. Jadi setelah kita mengerjakan nanti bisa mengerjakan lagi. Nah, ini dihilangkan saja. Ini bisa dimunculkan. Terus dikasih konfirmasi setelah rampung submit itu keluar respon apa begitu. Contohnya terima kasih jawaban kamu. Oh enggak, terima kasih telah mengerjakan soal ulangan ini dengan baik. Nah, ini respon. Jadi begitu nanti submit keluarnya ini gitu responnya. Quizzes ini ajak, ini make a quiz memang bawaan standar ya. Responden nanti juga bisa melihat jawaban yang salah, jawaban yang benar dan dapat nilainya terlihat. Kalau ini tidak dicentang nanti tidak bisa mengerti
jawabannya benar berapa, salahnya di mana, sebenarnya bagaimana. Ini biarkan saja. Kemudian save. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Itu Mas Ferry, kalau kita misalnya anak-anak sudah melihat jawaban salah, Ya. apakah masih bisa dibetulkan? Ini tidak bisa. Masih. Ya, oke. Baik, jadi begitu nanti anak sudah menjawab, dipastikan sebelum submit harus sudah pasti gitu loh. Nanti kalau sudah submit ya sudah, tidak bisa mengedit. Jadi langsung begitu. Begitu Mbak Umi? Ada lagi? Oh iya, ini juga bisa dibuat deadline ya. Jadi waktu pengerjaannya itu bisa dibuat limiter ya, pakainya form limiter. Jadi bisa di set limit, waktu pengerjaannya itu di deadline, katakanlah hanya 2 hari atau berapa hari gitu ya. Ini nanti di sini ada form limiter, di add on, kalau belum bisa ditambahkan. Nah, selektifnya adalah date and time gitu ya. Jadi kita mulai kapan waktunya, terus selesainya itu kapan gitu loh. Ini terakhir kapan pengerjaan, misalnya tanggal 20, ini diklik 20 jam 00 misalnya AM, misalnya jam 12. Nah, jam 12 pagi. Ini seperti ini kalau sudah di set. Ini contoh ya, ini contoh, ini tak set segini aja. Ini responnya, maaf sudah ditutup. Nah, misalnya seperti itu. Ini bisa digunakan, bisa tidak. Ini terserah pilihan, opsional ya. Saya pilih ini aja buat contoh dengan aja. Barangkali ada yang belum bisa limiter, ini saya kasih limiternya. Caranya dengan mengaktifkan add-on di sini nanti. Oke. Sebelum kita membagikan kepada anak-anak, pastikan dulu. Kadang-kadang kunci jawabannya yang disertakan itu keliru atau bagaimana gitu, ini dengan cara klik preview ini. Nah, ini diklik preview nanti akan muncul link tab baru. Nah, ini soal yang sudah kita buat di tampilan anak-anak atau yang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau sudah membuat soal, kita lakukan preview dulu, tinjauan dulu sebelum diluncurkan istilahnya. Jadi contohnya misalnya saya ini namanya nih Budi, katakanlah. Kelasnya jelas kelas 5, ini kelas dengan misalnya ini bisa dijadikan kelas atau apa terserah. Nah, ini harus terisi. Kalau tidak terisi tidak bisa next ya. Makanya itu ada mark required, itu fungsinya seperti itu. Kemudian kita next. Nah, kalau sudah next, kita baru bisa mengerjakan. Ibu kota negara Indonesia misalnya, ini jawabannya Jakarta. Nah, kebun binatang yang ada di Yogyakarta misalnya, jawabannya kok ini misalnya bener lah ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian contoh aja ini untuk submit. Nah, ini fungsi yang tadi saya katakan ada respon. Nah, di sini terima kasih telah mengerjakan soal ulangan ini dengan baik. Nanti begitu anak-anak melihat view score, nah, ini terlihat total poin yang mereka dapatkan adalah 100 dan bisa mengerti jawaban yang benar mana, yang salah mana. Ada feedbacknya ini bagus. Nanti kalau jawabannya salah, feedbacknya yang tadi dibuat, seharusnya ini gitu. Diulang Mas, saya masukkan gambar sama YouTube Mas. Oh, oke. Ya, oke. Ini aja ya, yang nomor 2. Yang nomor 1. Kalau YouTube belum kompatibel, yang satunya yang kompatibel, sorry, maaf. Kalau untuk aplikasi Quizzes bisa pakai video atau aplikasi yang lain bisa, tapi untuk Google Form belum kompatibel. Mungkin kalau yang berbayar bisa. Ya. Jadi misalnya ini contoh ibu kota negara Indonesia, jawabannya Semarang atau Jakarta, kita edit dulu. Nah, ini dalam bentuk soal bisa.
buat gambar atau di jawaban juga bisa. Misalnya ini tambahi buku tanda Indonesia ini dengan pakai gambar. Kita cari gambar dulu. Misalnya Jakarta, Indonesia misalnya. Oke, kita buat image. Mohon maaf ini sinyalnya kok rada pelan ini. Nah, misalnya ini. Saya klik ini contoh. Nah, terus kemudian klik kanan salin alamat gambar. Klik. Terus kemudian balik lagi ke tab yang tadi ya. Saya ini kok tutupan. Nah, kalau sudah balik ke yang Google Form tadi, terus by URL. Paste saja di sini alamatnya. Nanti kalau benar jawabannya langsung muncul seperti ini. Apa namanya? Gambarnya langsung muncul gitu. Nah, begini contohnya. Ya. Ini juga bisa berlaku di matematika dan apa itu bisa. Misalnya menampilkan grafik atau apa ya, ini matematika atau IPA kan biasanya ada gambar-gambar itu atau bahasa, teks dan sebagainya itu ada. Nah, caranya seperti itu. Bagaimana, Bu Fitri? Sudah jelas. Sudah jelas? Kasih. Oke. Kalau di kunci jawaban misalnya Jakartanya dikasih gambar juga bisa. Semuanya ini bisa dibuat gambar. Itu tergantung panjenengan semua ya, bagaimana berkreasi di sini. Misalnya ini Jakarta, gambar kota Jakarta ditunjukkan biar lebih menarik ya. Baik juga gitu. Misalnya klik kanan ini, salin alamat gambar. Terus kemudian by URL paste di sini ya. Nah, di insert image gitu. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Oke, begitu Bu Fitri. Apakah sudah cukup jelas? Oke, sudah. Oke, baik. Oke, ini soal tadi sudah saya kerjakan ya. Nah, dicek juga, di review lagi. Jadi seperti apa sih tampilan kuis kita sebelum kita launching. Nah, jadi seperti ini ya contohnya ya. Misalnya ini tak buat lagi Dika mengerjakan. Kelasnya kelas 5, kemudian next. Nanti soalnya sudah muncul perubahan yang tadi dibuat seperti ini contohnya. Nanti tampilnya seperti ini di anak-anak. Ini kompatibel dengan HP Android kita semuanya, jadi lebih ringan gini ya. Ini karena bantuan pemerintah yang pulsa itu kemarin yang menyasarnya untuk hal-hal seperti ini sebenarnya. Oke, gitu. Adakah pertanyaan lain? Nah, kalau tidak belum ada, ya? Bagaimana Bu Ika? Coba kalau itu jawabannya bisa lebih dari satu, formatnya gimana? Bisa enggak? Multiple choice-nya itu jawabannya boleh lebih dari satu, bisa digunakan di Google Form itu enggak? Lebih dari satu? Diklik bisa lebih dari satu. Oh, anu ya, model-model checklist gitu ya? Ya. Bisa saja Bu. Gini, kalau contohnya ya, kalau yang model kayak gitu, ini diklik dulu di nomor 2 misalnya, tambah, misalnya pertanyaannya apa ya? Hewan yang hewan berkaki yang berkaki dua, contohnya ini kan misalnya ya. Nah, ini bukan multiple choice, berarti jawabannya ini pakainya checkbox ya. Ini misalnya ayam, terus apalagi ya, berkaki dua, burung gitu ya. Harimau misalnya, gajah. Maksudnya begini Bu Ika. Iya, maksudnya ya gitu, pakai apa gitu pilihannya. Ya, kalau kita ini pakainya yang tadi ya, checkbox. Kalau jawabannya yang benar adalah ayam dan burung gitu tuh maksudnya.
Iya, nah, nggih pakainya apa gitu. Udah paham Mas Ari, makasih. Oke, ya nanti di sini ada feedback lagi, guys. Silahkan tulis feedbacknya itu bagaimana. Nah, ini pakainya checkbox kalau modelnya seperti itu, oke? Oke, paham ya di sini ya. Oke, ada lagi? Oke, halo. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan, ya. Kalau tadi sudah lakukan tinjauan, review, kita sekarang ke distribusinya ke anak gitu, dengan cara, ya halo. Yes, siapa ya tadi ya? Halo, bisa saya lanjutkan? Halo. Yeah. Tanya saya. Ya, silakan. Ya, Pak Ferry, kalau nilainya setiap nomor itu bisa beda-beda poinnya? Bisa, tergantung Bu. Totalnya misalnya 100 poin itu nomor 1 kok bobot soalnya lebih sulit dibuat. Misalnya bobot soalnya kayak contohnya ini ya. Ini kan saya kasih bobot soal 50-50 jawabannya lah. Misalnya diubah poinnya menjadi 40, yang bawah 60 bisa Bu. Itu tergantung. Ini 60 misalnya, itu bisa. Ini tergantung bobot soal, kadang-kadang begitu. Ada soal tergantung kesulitan soalnya. Tergantung kesulitan soalnya. Kalau mau dipukul rata juga boleh. Yang penting nanti jumlah akhirnya kan maksimal 100 biasanya nggih. Nah, ini di sini terlihat. Ini misal saya kok keliru mengasih poin. Misalnya di sini cuma 30. Jadi kan bisa melihat rekapan total nilainya di sini. Nah, 90 kan berarti saya kurang 10 kan. Di sini total poin ini dilihat, nggih. Untuk memastikan ada yang terlewat atau kita salah memasukkan poin. Ya, gitu ya. Oke. Tergantung bobot soalnya, betul sekali. Juga bisa kombinasi soalnya ini, nggih. Bisa isian singkat, bisa terserah tergantung jaringan itu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu cara membagikan anak-anak ke anak-anak, maksudnya lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat web dengan masing-masing juga bisa itu. Nah, di sini ada send, tombol send ini. Kita klik yang gambar kayak ini, kayak rantai kecil ini. Di sini ada shorten, ya, pemendekan URL ini. Jadi nanti lebih pendek. Kalau tadi kan banyak banget ini. Ini diklik shorten ini, fungsinya untuk memperpendek alamat, terus kemudian kita copy. Nah, kalau sudah di copy seperti ini, baru kita distribusikan ke anak gitu. Misalnya saya distribusikan ke grup WA nih, operator ya. Ini silahkan dikerjakan misalnya. Silahkan dicoba. Monggo silahkan mencoba klik link saya yang tadi saya buat ini. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan dijawab dulu saja buat latihan ini. Nanti cara manajemen pengambilan datanya bagaimana agar bisa tergambar dengan baik di sini. Baik, sekarang kalau tidak ada pertanyaan dan sudah menjawab respon, nah bagaimana cara melihat data hasilnya dalam bentuk Microsoft Excel? Silakan dilihat, ini tadi sudah masuk ya, tadi question. Nah, di sini ada question, di sini ada respon. Kita klik respon, sudah. Respon itu tanggapan dari siswa. Nah, ini di sini bisa terlihat rata-rata mediane, terus kemudian T-nya ya. Oh, ini sudah mengerjakan Mbak Ika Stiana. Nah, kalau sudah di sini ada gambar spreadsheet ini kayak gini. Ini diklik create spreadsheet ini ya. Klik dulu. Nah, ini bisa diberi nama misalnya hasil ulangan contoh misalnya. Oke, ini bisa dibuat seperti ini. Kemudian buat create ya.
Nah, nanti akan nge-link ya, link ke samping. Nah, ini timestamp-nya sudah kelihatan. Mbak Ika Ristiana sudah mengerjakan, nilainya 100, jawabannya ini. Nah, ini pemapatannya langsung real time maksudnya ini ya. Ini enaknya multiple choice atau metode yang lain yang berkunci ininya, yang kita buat kunci ini seperti ini. Jadi begitu nanti anak-anak submit ya langsung keluar jawaban seperti ini nilainya gitu. Ini cara mengatur manajemen. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak, tinggal kita file, download saja filenya menjadi Microsoft Excel atau PDF atau apa buat laporan atau manajemen kelas penilaian kita gitu. Oke, itu cara distribusi soalnya dan cara merepot ya hasil jawabannya seperti apa dan pemanfaatannya untuk kita dalam evaluasi. Begitu. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan atau mungkin ada bagian yang terlalu kenceng? Sih sudah dijelaskan belum ya? Kalau anak selesai mengerjakan bisa langsung tahu nilainya gitu. Sudah dijelaskan belum ya tadi? Sudah tadi. Bagus ya. Ya. Ya udah. Maksudnya anak langsung tahu kan begitu selesai terus nilainya gitu. Jadi kan tadi udah mencoba mengerjakan, udah dapat respon kan ya? Ya, seperti itu. Jadi begitu view score itu langsung anak-anak tahu, oh iya saya jawabannya ini. Nanti ada rekapan juga jawaban yang salah mana, jawaban yang benar mana, begitu. Enaknya begitu. Jadi kita ya tapi ada kelemahan juga memang. Kadang-kadang ada yang berbuat curang dimarahi orang tuanya. Masalah klasiknya kan begitu. Dikasih 10 soal jawaban yang anak yang kira-kira kok kurang pandai di lapangan ternyata kok jawabannya benar semua. Nah, ini memang kelemahannya di situ. Ya. Kadang-kadang orang tua marahi yang mengerjakan malah yang kakaknya atau apa. Ini kelemahannya online tapi ya juga ada maksudnya seperti itu. Dan untuk menanggulangi itu sebenarnya sudah ada pada kuis ini, yaitu dengan cara menambahkan kalau disarankan itu harus ada fakta integritas di sini. Fakta integritas itu artinya ada komitmen gitu. Nah misalnya ini fakta integritas gitu ya. Saya misalnya ini kata-katanya saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan jujur. Nah misalnya ini dibuat, nah ini dikasih jawaban ya, gitu. Dan seterusnya istilahnya kata-kata itu ya fakta integritas, komitmen kita untuk mengerjakan dengan jujur atau kalau ada pelanggaran nanti bagaimana kalau dia mendapat nilai 100 tapi ternyata dia tidak jujur ya nanti di-courting jawabannya atau apa itulah misalnya seperti itu. Ini fakta integritas ini. Baik sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait dengan pembuatan soal Google Form ini? Barangkali saya terlalu cepat atau apa gitu. Apakah ada part yang belum jelas? Silahkan bisa ditanyakan kaitannya dengan Google Form ini. Monggo. Kalau sudah jelas sih alhamdulillah. Sebenarnya aplikasi yang lebih kompatibel atau lebih menarik banyak juga ya. Ada Quizzes, ada lagi apa ya namanya? Satunya itu apa? Banyak itu. Ya Quizzes terus dan game-game yang lain lah. Sebenarnya banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kita sebagai tenaga pendidik ya jadi lebih enak dalam mengontrol soal, jadi tidak perlu mengoreksi ribet-ribet yang memang kita harus menulis soalnya tapi nanti feedbacknya lebih enak, pengkoreksinya langsung live gitu ketimbang konvensional seperti mengumpulkan buku tugas gitu ya hampir sama lah ya tergantung mana yang akan digunakan itu terserah kita masing-masing tapi karena arahnya pembelajaran abad 21 ya nanti-nantinya seperti ini begitu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf sekali ini sudah saya terangkan semuanya. Adakah tanggapan atau pertanyaan? Barangkali ada yang masih bingung atau apa gitu. Silakan di open. Silakan yang lain, monggo. Mbak Fitri, Mbak Umi, Bu Eni, Mbak Hana gimana? Apakah penjelasan saya sudah cukup? Jelas. Cukup jelas ya. Oke, baik terima kasih.
Baik, tadi kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan acara hari ini ya. Jadi kita tuh tadi membuat soal dengan aplikasi berbasis online dengan Google Form, atau juga bisa menggunakan aplikasi semacamnya lainnya yang banyak tersedia di internet sebenarnya, yang gunanya sebagai alat evaluasi untuk tenaga pendidik seperti kita di pembelajaran abad yang berkarakter abad 21 ya. Pembelajaran karakter abad 21 ini seperti ini nantinya menggunakan teknologi, kalau dalam istilah asing itu TPEG ya, teknologi pedagogikal apa gitu ya, kompetensi, intinya kompetensi digital. Dan kita itu wajib karena sesuai dengan perkembangan zaman di era 4.0 ini, apalagi di generasi Z, semuanya nanti berbasis digital. Oke, baik rekan-rekan semuanya, apabila tidak ada pertanyaan dan ini sudah jelas, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi jenengan dalam mengikuti sharing Google Form kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi jenengan semuanya, baik nanti untuk anak dan untuk kepentingan jenengan semuanya. Saya akhiri. Apabila ada kekeliruan dalam saya berucap atau menginstruksikan pada jenengan atau komunikasi yang kurang jelas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.